Jus, Jus. Nomor kedua. Benar beda. Dua hari. Beda. Merekam betul kan? Dunia. Coba teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UMKM. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Badratul Nafis yang akan memandu acara pelatihan klinik bisnis online kita pada hari ini melalui live Instagram. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, yaitu pemanfaatan website untuk jualan online. Saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan website. Mungkin daripada teman-teman sudah memiliki website untuk media pemasaran online-nya. Pada hari ini kita akan lebih banyak sharing-sharing tentang bagaimana mempromosikan website ini, dan bagi teman-teman yang belum mempunyai website untuk bisa belajar bagaimana mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memiliki link platform website tersebut. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Mbak Jihan Amirah Rafidah. Beliau adalah salah satu pengusaha di Indonesia, owner dari branding Wear Black Indonesia. Yang mana usaha beliau adalah usaha yang bekerjasama dengan UMKM industri fashion ataupun busana dari branding-branding di Indonesia. Karena jam sudah menunjukkan pukul 2:03, langsung saja kita undang bersama kita pemateri kita pada hari ini, Mbak Jihan Rafidah. Halo, assalamualaikum Mbak Jihan. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Badratul Nafis yang akan memandu acara kita pada hari ini. Oke. Oke, sudah ready Mbak untuk materinya? Udah siap? Oke teman-teman, langsung saja kita masuki dalam acara sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Jihan. Kepada Mbak Jihan kami persilahkan dengan segala hormat. Oke. Sebelumnya aku mau makasih banyak dari teman-teman Rumah BUMN. Kemarin udah kontak-kontakan sama ada Mas Nafis, ada Mas Ardi, dan lain-lain juga untuk sebenarnya sharing aja sih. Karena kita kan sifatnya sekarang ini Instagram Live, jadi mungkin lebih sharing-sharing secara basic
Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya ada pada penasaran nih teman-teman UMKM tentang website lebih lanjut, nanti mungkin bisa bikin versi Zoom-nya kali ya, Mas? Iya, semoga Uh, kedepannya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin website sih sebenarnya bisa dibilang tricky sih. Banyak orang yang sebenarnya sekarang brand tuh udah banyak yang pakai website. Kalau misalnya mungkin kalau dari aku sendiri tadi udah diperkenalkan nama, tapi mungkin aku juga kenalan. Jadi saat ini aku sedang menjalankan sebuah bisnis. Bisa dibilang kita marketplace lokal fashion yang baru. Namanya kita di warblack.id. Dan saat ini kita memang menggunakan website sebagai platform utamanya. Kita sebenarnya baru berjalan, baru sebentar sih, baru sekitar 7 bulan, tapi saat ini udah ada 50 brand lebih di dalamnya, dan memang sehari-hari kita pakai si website ini untuk ngandalin datanya, untuk penjualan, untuk landing page iklan, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau misalnya kira-kira Mas, kalau aku boleh tahu, ini yang banyak yang nonton, yang di grup WhatsApp kan juga banyak yang rame. Itu kira-kira rata-rata bisnisnya yang dijalanin apa ya? Campur-campur Pak, ada dari industri makanan, ada dari industri fashion juga ada. Dan mungkin kedepannya bisa bekerja sama dengan Pak Jihan. Amin, amin. Berarti rata-rata di makanan dan di fashion. Mungkin sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin website ya Mas, website itu kan ada berbagai macam-macam ya. Ada website yang dia memang untuk kayak blog atau misalnya biasanya ada yang cuma company profile. Biasanya kalau misalnya beberapa perusahaan itu make kalau misalnya mereka punya Instagram, terus itu lebih ke kayak kalian bisa cek nih company kita portofolionya ada apa aja, itu bisa masuk ke website di company profile. Ada juga biasanya orang kebiasaan pakai itu blog, itu biasanya lebih ke pemakaian individu. Nah, kalau misalnya mungkin hari ini aku akan lebih bahas di website e-commerce atau biasa website yang dipakai untuk jualan nih. Biasanya sih sebenarnya fashion yang kebanyakan pakai. Kalau nggak fashion mungkin bisa juga produk furniture atau dan lain-lain yang seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi aku udah bilang bisa penggunaan itu dari individu dan juga dari company, terus habis itu ada macam-macamnya. Nah, mungkin sekarang aku mau masuk ke kenapa sih pakai website itu penting untuk bisnis. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin sih aku udah sempat lihat juga di grup WhatsApp-nya ada beberapa yang memang punya brand fashion dan mungkin berencana untuk bikin si website ini. Nah, sebenarnya kalau untuk benefitnya sendiri sih untuk punya website itu sebenarnya kalau kita bisa bilang ketika kita punya brand, kita punya website itu kita kayak punya rumah. Jadi kayak katalognya full, terus habis itu selain katalog di situ juga bisa ada company profile, terus habis itu bisa ada blog juga dan lain-lain. Kayak ketika orang masuk ke website kita, mereka udah tahu semua informasi. Terus habis itu selain full si informasi ini juga sebenarnya bisa ningkatin banget rasa percaya. Kayak ketika misalnya orang lihat bisnis kita, misalnya pertama biasanya kan orang-orang tahu bisa dari Facebook atau Instagram. Terus ketika mereka masuk ke website kita, sebenarnya itu bisa dibilang sangat ningkatin trust. Kayak, oh oke, bisnis ini udah sampai develop website, berarti memang biasanya udah bisa dibilang udah terpercaya, udah trusted. Kalau misalnya mereka udah sampai bikin si website ini. Terus habis itu setelah itu juga kalau misalnya benefitnya punya website, sebenarnya segala proses jadi lebih otomatis. Mungkin kalau misalnya untuk F&B sih setahu aku jarang untuk website. Tapi kalau misalnya untuk produk fashion atau misalnya produk furniture atau yang lain-lain yang memang produk jual beli semacam kayak gitu, ketika mereka jualan lewat WhatsApp, kalau setahu aku kan sekarang tuh kebanyakan WhatsApp di WhatsApp atau misalnya kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa ke WhatsApp. Nah, menurut aku salah satu bukan minus sih sebenarnya, tapi bisa dibilang salah satu nggak enaknya ketika kita jualan pakai website, pakai WhatsApp, itu adalah ketika nanti mereka harus masuk ke WhatsApp, mereka harus kontak adminnya, biasanya nanti di WhatsApp itu akan ngantri, kayak ada admin, maksudnya kan kalau misalnya WhatsApp itu dipegang sama orang, si admin ini akan take time untuk ngebales. Terus habis itu nanti ketika customer itu harus ada waktu untuk menunggu dibalas satu pertanyaan aja, itu biasanya customer udah dihadapkan sama berbagai pilihan yang bikin mereka ketika mereka nunggu, aduh lama nih adminnya balas,
aduh lama nih mau mesen aja, nggak dibales-bales gitu, ibaratnya nggak responsif, ya udah deh cari yang lain yang lebih gampang. Nah, perbedaannya adalah ketika orang pakai website, mereka bisa langsung lihat produknya ada apa aja, dan biasanya di website itu udah kita bisa taruh stoknya ada berapa, terus habis itu size-nya ukurannya ada apa aja sih, terus habis itu kita bisa bahkan taruh full detail kayak bahannya tuh, misalnya bahannya terbuat dari cotton ya, terus habis itu panjang itu lebar dadanya 50 kali 30 misalnya, dan lain-lain. Yang kalau misalnya pemesanan via WhatsApp, biasanya itu akan ada banyak percakapan, beberapa kali ngobrol kayak Min, ini berapa ya? Ini berapa ya ukuran panjangnya? Ini berapa ya lebarnya ya? Kayak gitu. Sebenarnya lebih menghindari biar prosesnya lebih cepat dan juga otomatis. Terus biasanya kalau misalnya untuk pemesanan via WhatsApp dan lain-lain, kalau misalnya nggak pakai website, itu kan lebih ke kayak oke, bisa ditransfer ke sini ya, nanti konfirmasi. Kalau misalnya website mungkin kelebihannya bisa lebih segala bikin semuanya otomatis aja sih. Kayak ketika mereka udah ngeliat barangnya, mereka suka, mereka beli, terus itu bisa langsung payment. Dan di website itu bisa juga kita langsung kasih plugin yang emang kayak kalian mau bayar pakai debit bisa, terus habis itu debit pun mandiri bisa, BNI bisa, BCA bisa, dan lain-lain. Terus habis itu bisa juga pakai credit card, bisa juga pakai Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget option yang bisa dikasih di website. Intinya lebih kecepat, otomatis, dan untuk proses pembelian itu bisa lebih cepat. Terus habis itu mungkin selain itu lebih ke kayak kalau misalnya salah satu keuntungannya juga itu kalau pakai website, untuk orang-orang cari, kan biasanya mungkin kalau misalnya orang belanja, mereka biasanya cari ke Google kayak contoh misalnya mau beli baju hitam. Biasanya orang cari kayak di Google itu baju hitam murah biasanya. Nah, keuntungan kita pakai website itu sebenarnya bisa dibilang gampangnya gimana caranya ketika orang cari baju hitam murah, cari di Google, website kita bisa muncul. Nah, kalau kita nggak punya website, kita nggak akan ada opsi untuk muncul di si website ini, tadi ketika orang cari di Google. Cuman balik lagi, salah satu tricky-nya itu, kalau misalnya pakai website, untuk optimalisasi sampai ke poin itu butuh banyak juga yang dilakukan. Untuk maintenance-nya bisa dibilang sangat susah. Kalau misalnya mungkin kalau aku sharing sedikit, basicnya, bisa ada namanya itu kita pakai search engine optimization. Gimana caranya kalau misalnya orang cari, kita secara organik website kita muncul paling atas, atau bisa juga kita pakai Google Ads yang nanti bisa muncul paling atas tapi itu berbayar. Nah, tadi trikinya lagi, positif poinnya ada di situ. Positif poinnya adalah orang ketika cari di Google kita bisa muncul karena kita punya website dan ada optimisasinya. Tapi negatif poinnya adalah balik lagi, maintenance-nya susah, harus ada biaya iklan lebih lagi, terus harus ada biaya untuk optimisasinya lagi, dan lain-lain. Sama mungkin terakhir sih untuk benefitnya yang sebenarnya sangat terasa kalau misalnya dari aku sendiri sebagai pelaku bisnis yang udah pakai website setiap hari, itu kita bisa analisis data secara real time atau kita bisa punya data selengkap-lengkapnya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada teman-teman di sini dari UMKM yang memang berpikir untuk pakai website, nah mungkin salah satunya yang bisa aku kasih tahu kenapa you have to go bangun your own website itu karena pertama kita bisa pakai namanya Google Analytics, Mas. Jadi di Google Analytics itu kita bahkan ketika kita download aplikasinya di HP, kita sambil jalan, kita sambil pergi, itu bisa kelihatan saat ini, detik ini ada berapa user sih yang lagi liatin website kita. Misalnya saat ini lagi ada 100 user yang lagi di website kita. Nah, kita bisa sampai sedetail kayak, 100 user ini tuh lagi ngapain aja sih di website kita. Misalnya 50 user ini lagi ada di landing page A. Misalnya 50 user ada di home. 10 user lagi ada misalnya ngeliatin jaket. Terus misalnya 5 user lagi ngeliatin kimono nih, 20 user lagi ngeliatin tas. Itu kita bisa lihat. Dan kenapa itu really helpful? Nanti jatuhnya ketika mungkin evaluasi setiap hari, atau misalnya evaluasi mingguan, atau evaluasi bulanan, itu nanti teman-teman yang punya bisnis, apalagi kalau produknya variasinya banyak, itu sangat kebantu. Jadi teman-teman bisa ngelihat kayak, oke, jadi selama sebulan atau seminggu ini kita berjalan, orang-orang tuh datang ke website kita yang paling mereka tertarik tuh apa sih?
oh mungkin paling banyak page view-nya itu di produk A. Oke, jadi insight-nya kita bisa lebih banyakin lagi nih, kita produksi produk A lebih banyak lagi. Atau misalnya ternyata orang-orang lebih tertarik di page yang ngomongin sale. Kayak ternyata page view sale itu misalnya 10 kali lebih lipat banyak lebih dikunjungin daripada page-page barang-barang yang lain. Oh oke, berarti emang orang-orang datang banyak yang mau lihat sale-nya, apa kita banyakin sale ya biar penjualannya lebih naik. Jadi sangat bisa diputar-putar, analytics-nya sangat bisa. Dan itu kita nggak perlu untuk pelajarin banyak karena benar-benar semuanya udah ready di aplikasi tadi, di Google Analytics. Jadi ketika kita buka Google Analytics, tujuan kita mau, apakah mau lihat sales, apakah mau lihat customer journey, apakah mau lihat page view, dan lain-lain, itu udah ada semua di situ. Paling itu real time analisisnya. Terus habis itu mungkin ini kita akan terima tanya jawab dulu atau mungkin aku lanjut dulu enaknya? Lanjut aja Mbak, langsung. Lanjut Oh dulu ya, ya. bentar-bentar. Saya infokan dulu bagi teman-teman setelah penyampaian materi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat dengan mengetik format nama, asal UMKM dan pertanyaannya. Nanti akan saya bantu bacakan untuk bertanya kepada Mbak Jihan. Oke Mbak, silakan lanjutkan. Oke. Jadi paling tadi kalau misalnya ngomongin benefit secara singkat sih kayak gitu. Nanti kalau misalnya memang teman-teman banyak yang tertarik untuk tahu Google Analytics lebih lanjut, itu nanti bisa mungkin dicek di Google atau nanti di grup WhatsApp bisa banget tanya aku. Ya. Terus tadi selain Google Analytics sebenarnya ada juga satu tools yang sebenarnya dia bisa dibilang malah lebih powerful dari Google Analytics. Jadi ada namanya Facebook Pixel. Mungkin kalau teman-teman UMKM biasanya yang paling common itu tahu tentang Facebook Ads, kayak Facebook Manager, terus gimana caranya ngiklanin lewat Facebook, dan lain-lain. Tapi sebenarnya Facebook itu dia juga punya tools yang menurut aku sangat powerful, itu Facebook Pixel, di mana mereka bisa connect ke website kita, terus habis itu nanti bisa, kalau mungkin Google Analytics lebih ke page view, terus habis itu lebih ke add to cart, dan lain-lain. Kalau Facebook Pixel nih mereka bisa lebih ke kayak behavior-nya nih orang-orang yang datang kayak apa. Jadi bisa lebih mendalam. Jadi ketika nggak cuma ngebantu untuk nge-analisis salesnya nih kita harus kuatin di produk apa dan lain-lain, page apa yang mereka lebih suka, produk mana yang mereka suka. Ini bisa ngebantu untuk push kalau misalnya teman-teman mau bikin online advertising di Facebook. Jadi bisa ketahuan nih behaviornya sebenarnya yang datang ke website kita tuh kayak gimana. Apakah behavior misalnya pertama dari lokasinya. Apakah sebenarnya mungkin awalnya kita mikir kita mau jualan khusus untuk orang-orang Jakarta target marketnya. Tapi setelah kita jualan lewat website, kita iklankan, dan setelah kita lihat Facebook Pixel datanya, ternyata yang lebih banyak datang ke website kita tuh orang-orang Sumatera Barat misalnya. Oh, itu bisa kelihatan tuh di Facebook Pixel. Sampai ke behaviornya tuh, pertama gendernya kita bisa tahu, umurnya kita bisa tahu, terus habis itu kesukaan mereka tuh apa kita bisa tahu. Dan tools-tools ini menurut aku sayang banget kalau misalnya untuk UMKM yang mau ngejalanin dan mau level up bisnis mereka nggak dipakai, karena ini sangat-sangat efektif sih. Jadi pertama untuk iklan bisa lebih dapat, untuk produksinya mau produksi yang mana yang lebih ditingkatin bisa juga tahu, dan lain-lain. Sama mungkin kalau misalnya teman-teman UMKM di sini pada sadar sekarang itu di Instagram kebanyakan online shop itu dia udah ada namanya fitur Instagram Shopping, Mas. Jadi kalau misalnya biasanya masuk ke suatu akun Instagram, terus habis itu misalnya ada produknya baju, itu ada produknya baju, terus habis itu nanti ketika nanti dia bisa muncul harganya. Halo, kedengeran nggak ya? Oke, agak jaringannya ini rasanya putus-putus. Oke. Tapi ini kira-kira udah lancar? Alhamdulillah udah. Udah. Oke. Paling kayak gitu sih. Jadi Instagram Shopping ini juga sangat helpful. Jadi ketika misalnya kalau kita ngomongin customer journey, orang tadi masuk ke Instagram kita, mereka harus tanya
dan lain-lain, kita udah bikin permudah mereka bisa masuk ke website. Nah, lebih mudahnya lagi kalau kita punya website dan kita punya Instagram Shopping ini, orang nggak perlu ke Google ketik misalnya www.bisnisapa.com dan cari produknya. Orang bisa tinggal klik dan muncul tuh Instagram Shoppingnya, misalnya produk baju stripe hitam. Nanti mereka tinggal klik, udah muncul harganya berapa. Ketika mereka klik button itu, mereka langsung ke page itu yang mereka bisa langsung beli. Jadi kalau kita udah ngomongin tentang website dan segala fitur-fiturnya, kita udah ngomongin gimana caranya kita bikin customer lebih cepat beli dan lebih gampang untuk belinya, which means akan ningkatin sales banget. Sebenarnya kayak gitu sih, kayak poin-poin utama kenapa kita benefitnya pakai. Terus habis itu mungkin next sih terakhir akan bahasnya lebih ke kayak cara bikin websitenya kali ya, biar nanti mungkin kalau teman-teman tanya-tanya sesuatu bisa dibahas lebih dalam lagi yang tadi udah aku bahas. Paling kalau misalnya cara bikin website itu sebenarnya biasanya platform untuk pakai e-commerce website itu biasanya ada dua, Mas. Kalau misalnya mungkin orang-orang ngerti itu WordPress, biasanya orang-orang tuh tahu WordPress, tapi WordPress itu dipakai sebagai blog biasanya. Kayak orang misalnya bikin personal blog atau blog individu itu biasanya pakai WordPress. Nah, WordPress ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk sebagai toko online atau e-commerce website. Dengan catatan ada lagi nama pluginnya itu namanya WooCommerce. Nah, yang berbayar itu adalah si WooCommerce ini. Jadi kita beli plugin WooCommerce, terus habis itu dipasang ke WordPress, nanti bisa di scale up tuh websitenya sebagai toko e-commerce. Atau bisa juga yang paling common dua itu dipakai Shopify. Jadi kalau Shopify itu sebenarnya kalau bisa dibilang lebih gampang mana, itu lebih gampang Shopify. Kenapa? Karena kalau misalnya Shopify ini dia ibaratnya memang integrated website, integrated platform, gimana caranya supaya orang-orang yang mau buka toko online atau misalnya mau buka website sendiri, itu mereka gampang. Nah, tapi Shopify ini dia sebenarnya memang lebih gampang, di awal nggak ada yang banyak dibayar, tapi setiap mau scale up kayak mau nambah fitur A deh, nambah fitur B deh, nambah fitur C deh, nanti si Shopify ini akan berbayar lagi, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang gampang, tapi ya kita bayarnya banyak juga. Dan setahu aku tadi kalau misalnya yang aku baca, pakai Shopify ini dia bahkan ada kalau kita pakai Shopify Payments, itu bisa dipotong setiap penjualan itu 2,9%. Yang sebenarnya ketika ya nanti kita ngomongin salesnya banyak, akan banyak juga yang kepotong. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku saat ini pakai WooCommerce. Karena memang kalau misalnya untuk scale up, sebenarnya yang lebih scalable itu kita ngomongin si WooCommerce ini. Nah, WooCommerce ini sebenarnya tadi kalau aku ngomongin Shopify itu banyak plugin berbayar, kalau WooCommerce ini dia banyak plugin bagus yang malah gratis. Tapi di awal harus bayar domainnya. Sebenarnya kalau domain sama-sama bayar, tapi mereka harus kalau pakai WooCommerce harus bayar hosting dan ada beberapa bayar di awal. Jadi ibaratnya kalau WooCommerce ini bayar di awal berat, tapi semakin kesini banyak plugin free yang bisa kita pakai dan lebih scalable. Kalau Shopify jauh lebih memudahkan, tapi untuk bayarnya ya kalau mau naik step dikit bayar lagi. Misalnya mau di develop up lagi websitenya bayar lagi. Singkatnya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya balik lagi ke preferensi teman-teman, kalau misalnya memang maunya yang gampang deh, biar nggak usah ada IT personnya, bisa pakai Shopify. Bahkan setauku temanku yang menjalankan bisnis yang brandnya udah pakai website, dia ketika pakai Shopify, ya udah dia sendiri aja untuk si owner sendiri ini yang operasiin websitenya. Tapi biasanya kalau kita udah ngomongin WooCommerce, karena agak lebih kompleks sedikit, itu harus ada resource-nya, salah satunya staff yang megang si IT-nya ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin platform, ada Shopify dan WooCommerce yang bisa dipakai. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk ngomongin bikin di mana, aku tuh banyak banget tanyain kayak bikin di mana sih kalau misalnya mau bikin website buat brand kita, bisnis kita. Sebenarnya kalau misalnya bikin website banyak. Bahkan kalau misalnya teman-teman cari di online kayak jasa pembikinan website, jasa pembuatan website itu banyak banget. Cuman memang aku nggak pernah explore ke sana sih. Tapi setauku itu pilihannya bisa either ke pemrogram yang memang individu, jadi memang misalnya dia programmer atau misalnya website developer secara individu, biasanya dia memang kayak oke, mau dibikinin apa, saya bikinin tadi dengan mesin platform yang tadi dua itu, atau bisa juga ke software house. Kalau software house ini banyak banget macam-macamnya.
Kayak kalau misalnya kita ngomongin software house itu ada yang memang khusus bikin website, ada yang memang website integrasi dengan aplikasi dan lain-lain. Jadi memang ibaratnya ketika software house dia udah lebih profesional, kayak mau bikin apa langsung bisa jadi, bikin apa bisa jadi. Cuman bayarnya biasanya ya memang lebih mahal. Nah, banyak juga salah satu pertanyaan yang paling common kalau misalnya ngomongin bikin website itu kayak harganya berapa sih? Mungkin sebenarnya kalau harga itu setahu aku masih varian banget ya. Ada yang building from scratch banget, kalau nggak punya model ibaratnya, tapi itu harus memang take a long time, terus harus revisi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya biasanya perginya tadi opsinya ke software house yang mau cepat, terus langsung scalable dan langsung jadi, itu biasanya harganya variasinya macam-macam banget. Ada dari belasan juta sampai puluhan juta, bahkan sampai aku tuh kemarin sempat jadi aku memang udah beberapa kali ngetes menghubungin software house, itu ada yang sampai mereka 50 juta dan lain-lain, tapi balik lagi harganya sangat varian. Dan kalau teman-teman mau cari, nah, tapi memang ya balik lagi tadi harus approach entah individu yang memang programmer house dan pintar-pintar nego harga, kayak maunya tuh kayak gimana sih. Tapi balik lagi kalau misalnya Shopify, dia tadi bayarnya per bulanan, per bulan atau subscribe per tahun. Kalau misalnya si WooCommerce ini, ya kayak gitu nanti. Kayak di awal bayarnya mahal, mesinnya jadi, tapi ntar at the end bisa di-develop lagi, lebih scalable. Mungkin kalau misalnya yang aku sampaikan secara basic website itu aja sih. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa aku bantu jawab. Oke, Mak. Ini dari Mbak Lisbeth Terli. Izin bertanya, Kak. Apa nih? Lisbeth Hurley Misalnya, ini ya? ya, ya. Izin bertanya, misalnya kita sudah punya website, lalu Google Business, Google Map, apakah bisa disinkronkan dengan Google Analytics? Apakah bisa disinkronkan di Google Analytics? Iya. Google Business itu maksudnya kayak gimana ya? Google Business yang seperti apa? Dan Google Map, maksudnya apakah kantornya di Google Map atau seperti apa? Kalau aku boleh tahu. Ini kalau mulai lab, saya juga kurang tahu. Pertanyaannya kemana? Paling kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya Google Business itu setauku kalau Google Map itu biasanya kita cuma ini ya kayak bisnisnya di mana lokasinya, nanti ketika orang cari di website bisa muncul misalnya toko abadi sejahtera, nanti ketika dicari di Google Map tuh bisa langsung didaftarkan kayak oke, lokasi kantornya di mana, di jalan apa. Tapi mungkin kalau misalnya ini bisa disinkronkan nggak di Google Analytics? Sebenarnya balik lagi mungkin pertama kalau Google Analytics itu secara function, secara fungsi itu kan lebih ke analisis nih, yang kayak datang ke website kita, terus habis itu trafficnya, customernya itu sebenarnya ada berapa, bisa dilihat dari kuantitinya, dan juga bisa dilihat profilnya sebenarnya, kayak yang datang nih jenis-jenisnya orangnya kayak gimana aja sih, kayak yang tadi aku bilang kita bisa tahu behaviornya, kita bisa tahu lokasinya dari mana, age-nya dari mana, dan lain-lain kayak gitu. Terus kedua sebenarnya tadi udah selain lihat dari jumlah dan sebenarnya profil customer yang datang ke website kita itu gimana, yang kedua kita bisa lihat mereka tuh ngapain di website kita. Kayak ibaratnya orang masuk ke rumah, apa sih yang mereka lakuin di rumah kita. Dan yang bisa kita lihat itu pertama berapa orang yang masuk kan tadi, berapa orang yang masuk, terus akan ada page view. Nah, mungkin in total biasanya sebulan itu kita bisa lihat page view-nya misalnya ada 100.000 page view. Ada 100.000 page yang dilihat sama customer. Tapi satu customer kan bisa masuk tuh ngelihat 10 page atau misalnya ngelihat 15 page atau bisa mereka masuk cuma ngelihat ya udah homepage aja, hitungannya satu. Tapi kayak gitu. Nah, tapi kita bisa lihat lagi di breakdown lagi. Sebenarnya satu customer itu mereka ngelihatnya tuh page-nya apa aja. Misalnya oke, customer A misalnya namanya Dodi. Si Dodi ini mereka ngelihat itu 10 page ketika mereka datang ke website kita. Kita bisa lihat tuh sampai kita bisa lihat pertama dia masuknya itu ke home, setelah itu oh dia ngelihat dulu ke kategori t-shirt.
habis ke kategori t-shirt, mereka ngelihat lagi ke misalnya t-shirt jenis A. Terus dari t-shirt jenis A, bahkan kalau dia add to cart, dia sempat masukin ke keranjang belanja, itu kita bisa lihat di Google Analytics. Oh, berarti dia kalau dia add to cart, dia sebenarnya udah tertarik nih sama produk ini. Tapi kalau misalnya dia nggak jadi beli, itu kan jadi pertanyaan. Kita udah tahu nih dia udah add to cart, tapi kenapa nggak check out? Kenapa nggak bayar? Nah, bahan-bahan seperti itu sebenarnya yang bikin Google Analytics ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa tahu, oke, mungkin sebenarnya orang-orang itu banyak tertarik sama produk kita, tapi mereka nggak check out apa nih? Mungkin harganya terlalu mahal, atau mungkin sebenarnya sistem payment-nya, sistem bayarnya ribet, kayak transfer manual atau apa. Jadi kalau balik lagi, Google Analytics ini sebenarnya lebih ke kayak kita bisa tahu berapa dan apa yang mereka lakukan di website kita, dan kita bisa perbaiki sebenarnya apa sih yang salah, apa sih yang kurang, dan gimana caranya kita benerin nih si website kita ini. Yang itu sebenarnya nggak bisa didapatkan ketika orang belanja di WhatsApp atau di Instagram atau tempat lainnya kayak gitu. Oke, berarti lebih banyak ke kontrol, memudahkan kontrol customer kita ya. Ya. Langsung aja kita lanjutkan dari Mas Wendy Malang. Proses dari awal saat kita ingin memiliki sebuah website itu apa saja? Kemudian apa indikator bahwa kami sebagai UMKM harus memiliki website? Karena selama ini bisa melalui FB maupun FB, IG. Oke, proses dari awal saat kita ingin membuat website apa aja. Mungkin ini dari experience aku ya. Kalau kemarin experience aku itu pertama aku pengen bikin website itu dari aku sebenarnya nggak punya knowledge apa-apa sama sekali di website. Jadi kalau misalnya benar-benar prosesnya dari awal pastinya searching. Mungkin pertama gini sih, mungkin list dulu speknya. Kayak apa sih yang teman-teman bisnis teman-teman butuhin di website ini? Apakah untuk tadi balik lagi cuma mau naruh company profile aja biar terpercaya, atau memang udah banyak nih produk-produknya supaya orang beli itu lebih gampang, atau apa? Pertama cari tujuannya dulu. Pas tujuannya udah tahu, contoh misalnya mau bikin e-commerce website kayak yang tadi udah aku ceritakan. Oke, spek-speknya apa aja? Apakah naruh produk aja, atau misalnya mungkin teman-teman tadi aku cerita di website itu bisa bikin blog company. Jadi misalnya bisnis teman-teman punya campaign, atau misalnya bisnis teman-teman mau bikin sesuatu, itu bisa banget bikin blog di si websitenya ini. Apakah butuh itu juga? Terus habis itu butuhnya apa lagi? Udah setelah di list spek-speknya, habis itu cari siapa sih yang bisa bikinin websitenya. Tadi balik lagi, yang aku bilang nego-nego harga, banding-banding harga, terus kayak plus minusnya itu dibandingin. Mungkin ada orang si personal programmer bisa nih bikinin website lebih murah, tapi ternyata dia bisanya jadi websitenya itu dalam 3 bulan. Yang satunya lagi, option B-nya software house. Si software house-nya ini dia harganya mahal, tapi dia cepat 2 minggu udah jadi, dan kita nggak perlu revisi, kita nggak perlu keluarin duit macam-macam lagi. Mana yang teman-teman mau pilih? Atau mungkin nanti ada pilihan C atau pilihan D, atau bisa juga saudara atau teman bisa bantuin bikinin website yang nggak berbayar sama sekali, itu bisa banget. Jadi lebih ke kumpulin option, dibandingin dari segi harga, plus minus, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya udah, biasanya nanti akan diproses developing. Biasanya di proses developing itu sih orang yang ngebangun website harusnya udah ngerti ya. Either mereka tadi aku bilang mau pakai WooCommerce, atau misalnya mereka mau pakai Shopify, atau mereka mau pakai platform lain. Nanti biasanya kalau biasanya udah establish websitenya itu, biasanya bisa kita bilang udah basicnya itu ketika misalnya home-nya udah jadi, udah bisa input produk, udah bisa proses jual membeli. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai jadi websitenya ini, terakhir biasanya kita tinggal urus plugin tambahan. Plugin tambahan ini misalnya biasanya kalau misalnya basic e-commerce website itu dia memang sudah bisa jual beli. Tapi ada lagi pilihannya. Apakah biasanya itu yang paling pertama butuh untuk sistem ongkir otomatis. Jadi kan kalau misalnya teman-teman kayak misalnya terima order lewat IG, atau misalnya terima order manual lah, biasanya kan ongkir cari sendiri. Either misalnya teman-teman di kantor memang udah punya listnya dan tinggal ketik, atau misalnya biasanya cari dulu di Google untuk misalnya ongkir dari kecamatan ini di Jakarta ke Sumatera Utara berapa sih ongkirnya, itu kan cari sendiri. Nah, kalau di website teman-teman bisa langsung masukin plugin yang ya udah orang belanja ketika mereka mau bayar, mereka tinggal masukin alamat,
Jadi alamat pengirim kita di mana, alamat akan dikirimnya itu kemana, itu langsung keluar ongkirnya apa. Apakah pakai JNE reguler atau JNE yes atau misalnya JMT atau misalnya apapun. Itu bisa langsung keluar. Nah, itu butuh plugin tambahan. Biasanya basicnya itu plugin untuk ongkir, terus habis itu bisa juga pakai third. Misalnya basicnya biasanya kalau belum diapa-apain itu bisa paymentnya sistem. Ya udah cuman taruh aja infonya kayak silakan transfer ke sini ya. Nanti kalau misalnya udah bayar bisa dikonfirm kayak yang tadi aku bilang. Biasanya website itu masih sistem kayak gitu. Nah, sebenarnya website basicnya manualnya masih kayak gitu. Tapi bisa juga tambah plugin atau pakai third party yang dia biasanya udah kasih otomatis. Jadi orang-orang tinggal pencet nih, mereka mau bayar apa. Contoh mereka mau bayar pakai credit card. Nanti udah ada, tinggal klik, nanti langsung biasanya direct ke either m-banking mereka atau gimana, atau ada nomor yang bisa di-copy, nanti bisa langsung payment. Jadi bisa ada sistem payment otomatis juga, plugin tambahan. Nah, nanti banyak lagi nih, mungkin kalau aku bisa kasih insight tambahannya lagi, selain yang basic tadi itu, bisa nanti diintegrate sama untuk email marketing. Jadi gimana caranya data dari website itu kita ekstrak, emailnya kita ambil dan kita pakai buat email marketing. Atau misalnya tadi yang lain-lain lagi untuk analisis dan lain-lain. Sebenarnya itu sih, nanti kalau udah jadi plugin-pluginnya udah tinggal siap pakai, tinggal maintenance saja, bayar domain tahunan, terus habis itu ada nggak orang yang bisa mengoperasikannya dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dari awal sampai akhir pembuatan website kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya indikatornya ya, bahwa kami sebagai UMKM memiliki website. Mungkin kalau indikatornya sebenarnya balik lagi ke business owner masing-masing, kalau misalnya aku bisa bilang. Apakah mereka merasa cukup FB dan IG aja, kadang kan udah ada misalnya pemesanan yang nyampe 1.000 pieces, 2.000 pieces, 3.000 pieces misalnya. Nah, kalau udah sampai ribuan pieces kayak gitu, biasanya untuk pakai admin dan lain-lain, tadi aku bilang kayak orang harus nunggu dibalas admin, chatnya tenggelam dan lain-lain, menurutku akan jauh lebih otomatis kalau mereka udah pakai website. Terus misalnya variasi produknya banyak, kalau variasi produknya banyak, ntar kalau misalnya manual biasanya orang ngechat kayak Min tolong dong kirimin katalog fullnya, terus nanti mereka harus lihat lagi katalog satu-satu, nanya satu-satu produk, itu biasanya akan bikin customer journey terlalu lama. Dan tadi aku bilang admin itu nggak bisa bales 1 detik langsung bales, tapi kalau misalnya variasi produknya banyak dan teman-teman punya website, nggak perlu ada human error, nggak perlu nunggu admin ini bales, orang-orang udah bisa tahu oke, produk A infonya A B C D E, produk B infonya A B C D E, jadi mereka tinggal decide oke, gue beli atau enggak nih, ini cocok atau enggak nih sama gue, misalnya tinggal kayak gitu. Jadi kalau misalnya indikator balik lagi ke kebutuhan teman-teman sebenarnya, apakah teman-teman butuh seperti itu atau enggak. Mungkin itu sih Mas. Oke, terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan dari Mbak Tia, Balikpapan. Berapa kisaran harga untuk memiliki sebuah website? Kisaran harga berapa kalau kita mau bikin website? Tadi kalau misalnya aku sempat jelasin, variasinya beda-beda banget, Mas. Mungkin ini karena aku sebenarnya banyak beberapa kenalan yang memang mereka brandnya udah punya website atau dan lain-lain. Itu sebenarnya harganya macam-macam banget. Ada yang biasanya kalau misalnya orang-orang kita sebutnya idealis, Mas. Jadi memang maunya tuh website gue maunya A, B, C, D, E, harus berbeda dari bisnis lain. Biasanya ada orang-orang itu. Nah, biasanya itu mereka building from scratch, building from zero. Kalau misalnya yang aku ceritain itu biasanya itu tipikal mereka pakai programmer yang secara individu, secara perorangan, terus habis itu mereka ngasih spek-speknya gimana aja, dan setahu aku tuh cuman bayar, ya udah bayar orangnya, terus habis itu bayar domain. Biasanya domain itu setahun tuh berapa ratus ribu gitu, terus bayar hosting, terus habis itu udah. Biasanya kalau kayak gitu jauh lebih murah, mungkin bisa dibilang 2 juta 3 juta kalau dari experience temanku ya, 2 juta 3 juta tuh websitenya udah bisa jadi, karena itu tadi yang dibayar cuman si domain sama hosting dan sama SSL ada namanya, cuman dibayar itunya aja. Nanti kalau mau tambah plugin lain ya bisa ditambah menyesuaikan kayak gitu. Cuman kalau misalnya ke software house itu sebenarnya setahu aku mulainya itu di harga 10 juta ke atas.
Tapi dia plusnya memang kita udah oke, maunya yang A, B, C, D, E, biasanya dia dalam rentang 2 minggu, 3 minggu website kita udah siap pakai. Enaknya kayak gitu. Kalau perorangan, kebanyakan yang aku tahu itu mereka sampai berbulan-bulan itu nggak jadi-jadi websitenya, karena ya balik lagi harus harus mesinnya dipikirin dari nol, engine si web dipikirin dari nol, trial dan error, bener nggak ya, kayak gitu. Ada juga kalau memang yang udah profesional itu biasanya software house gede itu aku pernah tanya harganya itu ada yang sampai 50 juta dan lain-lain. Cuman kan sebenarnya harusnya kalau kita dari UMKM nih masih kecil, paling opsi kita ya tadi antara building from scratch nggak apa-apa pelan-pelan berbulan-bulan tapi bayarnya murah, atau ya tadi at least kita pakai yang di tengah lah, websitenya jadinya cepet dan bayarnya ya sekitar, kalau aku bisa kasih gambaran harga 8 juta sampai belasan juta lah kira-kira. Kayak gitu. Untuk website yang udah ready pakai. Oke, berarti tergantung permintaan kita juga ya, Mak? Betul. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan Mbak Weni Dumai. Untuk membuat website kan berbayar. Bisa nggak kami pelaku UMKM buat website sendiri? Terus untuk usaha kuliner lebih efisien nggak kita pakai website? Oke. Bisa nggak kami UMKM buat website sendiri? Tadi kalau misalnya yang aku sempat ceritain dari awal, sebenarnya kalau misalnya mau bikin website sendiri, pilihannya itu bisa banget pakai Shopify. Jadi aku sebenarnya salah satu temanku brandnya udah gede juga, bisnisnya udah gede juga, dia pakai Shopify. Nah, kalau Shopify ini sebenarnya teman-teman benar-benar yang menurut cerita dia ya, tadi sambil aku sebenarnya research dikit, nanti mungkin kalau misalnya emang mau detailnya bisa cerita-cerita personal. Jadi memang Shopify itu setauku nanti ketika teman-teman masuk ke Shopify itu bisa ada beberapa pilihan kayak maunya building website-nya yang kayak gimana. Mereka ada package-nya. Jadi package-nya itu misalnya Shopify paket A itu package-nya teman-teman website-nya bisa beroperasi ngapain aja. Shopify paket B bisa beroperasi apa aja, Shopify paket C misalnya beroperasi apa aja. Dan itu pembayarannya, payment-nya akan beda-beda. Nah, setahu aku flow-nya, jadi nanti setelah teman-teman udah tahu mau pakai yang kayak gimana nih, oke misalnya sebenarnya gue cuma butuh buat jualan aja deh, produknya cuma sedikit, payment-nya nggak macem-macem, nggak gimana-gimana, bisa, aduh aku lupa sih harganya, cuman murah kok kalau Shopify di awal. Itu udah dia bayar kayak gitu, udah langsung dapat hosting dan lain-lain. Nanti tinggal katanya tuh kalau misalnya teman-teman tahu Canva atau pokoknya nanti jadi tinggal langsung atur layout sendiri. Bahkan teman-teman bisa aja langsung kayak oke, layoutnya gue mau slider awal nih, di awal isinya company profile. Terus kalau di scroll turun itu isinya produk apa, itu bisa di Shopify teman-teman bisa langsung kayak main aja kayak maunya di ini atas apa deh, B di mana di bawahnya, C di mana di bawah. Karena Shopify memang udah didesainnya sangat kompatibel untuk orang-orang yang baru mau bikin website secara individu. Maksudnya nggak yang scalable gimana. Kayak gitu. Jadi paling biayanya, maintenance-nya per bulan atau per tahun. Setauku sih aku per tahun ya. Cuman itu sih best option harusnya kalau dari pertanyaan ini gitu. Terus untuk usaha kuliner, lebih efisien nggak kita pakai website? Sebenarnya pertama aku kan nggak tahu ya untuk bisnis kulinernya ini seperti apa. Tapi kalau misalnya dari yang aku lihat sih sebenarnya jarang ya kalau misalnya bisnis kuliner pakai website. Kenapa? Karena bisnis kuliner itu kan biasanya dia sangat-sangat direct. Kalau misalnya kita proses produk, beli sebuah produk selain kuliner, itu kan bisa kayak pengirimannya ada 2 sampai 3 hari, terus habis itu maksudnya biasanya nggak urgent. Kalau misalnya ngomongin kuliner, sebenarnya kan langsung gimana orang tuh pengen makan sesuatu, mereka mau beli, ya udah misalnya mau beli makanan A dan maunya langsung datang. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk beli di website dan lain-lain sih aku nggak menyarankan ya, dan aku sebenarnya belum pernah tahu juga ada kuliner yang pakai website. Mungkin kalau website sebenarnya kalau kuliner bisa lebih optimisasinya di platform yang gimana caranya customer ini bisa lebih cepat belinya, lebih ke mungkin masukin ke GoFood atau misalnya GrabFood dan lain-lain. Sebenarnya lebih make sense kalau seperti itu kalau untuk kuliner. Balik lagi. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan dari Mbak Sartika Palangkaraya. Apakah Google Analytics sama seperti blog? Dan apakah Google Analytics sama seperti blog?
Dan Apakah apa kekurangan dari Google Analytics dan apakah data kita aman menggunakan Google tersebut? Oke, mohon izin bertanya, apakah Google Analytics sama seperti blog? Eh, beda. Google Analytics pastinya beda sama blog. Sebenarnya kalau misalnya blog itu bisa dibilang, jadi bedanya fundamental banget sih. Kalau bisa dibilang blog itu tipe website. Jadi kan tadi kalau misalnya dari awal itu aku udah bilang tipe website itu ada berbagai macam. Blog itu biasanya kalau misalnya kita pakai orang untuk bercerita atau biasanya present sesuatu tanpa mengharapkan interaksi itu biasanya pakai blog. Paling interaksinya cuma kayak komen atau sesuatu yang seperti website blog. Nah, kalau misalnya untuk e-commerce, tadi untuk jual beli biasanya pakai pakai si e-commerce yang tadi either WooCommerce atau pakai Shopify. Nah, Google Analytics ini bandingannya bukan antara blog atau e-commerce, tapi Google Analytics ini sebuah tools yang bisa dipakai untuk menganalisis data-data dari si website e-commerce ini. Jadi sebenarnya Google Analytics ini hanya bisa dipakai untuk untuk menganalisis pokoknya pembelian ini. Jadi sebenarnya bukan pilihannya bukan blog atau Google Analytics, tapi kalau pilihannya adalah blog atau si website e-commerce, terus Google Analytics ini tools yang bisa dipakai untuk lihat datanya kayak gitu. Jadi ya teman-teman bisa pakai WooCommerce, terus habis itu datanya analisisnya dari Google Analytics. Terus habis itu kekurangannya dari Google Analytics. Sebenarnya kalau misalnya karena Google Analytics ini sifatnya adalah software tambahan yang bisa ngebantu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kekurangan sih sampai saat ini aku belum menemukan ya, karena lebih fokus ke apa yang kita bisa pakai dari Google Analytics ini. Cuman kalau misalnya apakah data kita aman menggunakan Google tersebut, sebenarnya sih kalau misalnya untuk bahasan aman atau enggak belum pernah di research ya maksudnya. Cuman agensi marketing atau misalnya orang-orang marketing ini sangat common banget pakai Google Analytics, dan memang ibaratnya ya ini tools yang ngebantu kita untuk ngelihat nge-extract data dari si website kita ini. Mungkin kayak gitu. Mungkin kalau ditanya aman atau enggak, bahkan sebenarnya kan sama aja ketika kita pakai WooCommerce atau blog, itu kan data tersimpan di situ, ada online. Dan ketika pakai Google Analytics ya udah sama aja kayak gitu, cuman beda platform aja, tapi data kita tetap online gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan Mbak Karis. Mas apa Mbak? Mas Karis Situbondo. Bagaimana jika websitenya berbasis blog, misal WordPress, tapi kita premiumkan? Apakah ini worth it? Bagaimana jika website berbasis blog, misal WordPress, tapi kita premiumkan? Bisa. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Tadi yang aku bilang basicnya itu WordPress, nanti bisa ditambah plugin namanya WooCommerce. Nah, nanti dari WooCommerce ini akan ada plugin-plugin tambahan yang bisa di-develop untuk si bisnis di websitenya ini. Nah, terus kita premiumkan, mungkin maksudnya di premiumkan itu tadi di-upgrade pakai si WooCommerce itu. Tapi kalau misalnya worth it atau enggak, balik lagi. Kalau misalnya kita ngomongin positif negatifnya, kalau misalnya pakai website, ya positifnya tadi yang udah aku jelaskan, datanya bisa lihat secara real time, terus habis itu jualan lebih otomatis dan lain-lain. Tapi ada juga nih kekurangannya, atau misalnya di sisi lainnya pastilah ada, dibilang negatif sih seharusnya enggak ya, cuman untuk pertimbangannya ya tadi harus bayar domain tahunan untuk kayak misalnya secure, misalnya bisnisnya namanya www.kalungmutiara.com, itu kan untuk nge-secure si www.kalungmutiara.com itu teman-teman harus bayar 1 tahun, bayar berapa. Nah, terus habis itu ada juga tadi namanya hosting, atau kalau dari Shopify itu kayak maintenance-nya selama 1 tahun tuh biayanya berapa. Itu ada biaya-biaya yang harus dipikirkan. Dan juga kalau misalnya biasanya business owner, tergantung, kalau business ownernya basicnya ada IT-nya, seharusnya lebih gampang untuk mengoperasikan website ini sendiri. Tapi kalau misalnya basicnya si business owner ini totally gaptek, ya berarti harus ada orang yang menghandle lagi nih tentang si website, atau misalnya kita sebut staff lah yang untuk ngehandle website. Itu kan akan keluar lagi biaya biaya untuk ngegaji orang ini untuk si megang website. Nah, apakah itu worth it? Balik lagi ngelihatnya kemana, penjualannya apakah sudah besar, terus habis itu
penjualannya, apakah memang sudah butuh untuk pemakaian iklan dan lain-lain, Google Ads dan lain-lain, dilihatnya dari itu. Jangan sampai untuk biaya maintenance websitenya ini aja tuh lebih Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin ada sedikit gangguan jaringan dari Mbak Jihan. Coba kita undang kembali. Jaringan gangguan jaringan. Tuh. Oke, mohon maaf teman-teman UMKM karena jaringan dari pemateri kita pada hari ini gangguan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa lanjutkan di WhatsApp grup. Insya Allah nanti akan dari Mbak Jihan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kepada teman-teman UMKM, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pelatihan kita melalui live Instagram pada hari ini. Seperti biasanya kita akan melanjutkan sesi biasa seperti kuis dan untuk pengisian form evaluasi di WhatsApp group. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.